Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Safa Akhila dengan NPM 33201110036 dari jurusan Pendidikan Informatika kelas B, Universitas IFET Semarang. Nah, kali ini saya akan membuat sebuah video tentang looping statement. Looping sendiri atau pengulangan adalah perintah untuk melakukan eksekusi jumlah pernyataan secara berulang-ulang. Setiap loop memiliki kondisi untuk perulangannya, berupa ekspresi boolean. Selama kondisi perulangannya bernilai true atau benar, maka sejumlah pernyataan akan selalu dieksekusi ulang. Jika false atau salah, maka loop akan berhenti. Nah, konsep dari looping merupakan konsep dasar dari pemrograman itu sendiri. Java menyediakan 3 tipe looping. Yang pertama ada while, yang kedua ada do while, yang ketiga for. Nah, yang pertama ini merupakan contoh penggunaan looping while yang akan mencetak saya belajar algoritma sebanyak 10 kali. Yang pertama kita buka software NetBeans terlebih dahulu. Kemudian di sini kita klik New Project. Pilih Java FX, kemudian Java FX Application, kemudian kita Next. Nah, pada project namanya kita ganti menjadi bab 5 praktik ke-9. Kemudian kita klik Finish. Nah, di sini kita keluarkan terlebih dahulu. Nah, sort package-nya kita klik kanan, klik New, lalu pilih Java Package. Di sini kita ganti namanya menjadi Hello, kemudian klik Finish. Kemudian pada package Hello kita klik kanan, pilih New, klik Java Main Class. Nah, class name-nya kita ganti menjadi Well. Kita klik Finish. Kemudian kita hapus terlebih dahulu ini. Nah, di sini kemudian kita masukkan rumusnya. Kita masukkan int i sama dengan 0, lalu while kurung i kurang dari 10. Kemudian kurung buka, enter, kita masukkan sistem output. System out print, lalu kurung, masukkan saya belajar algoritma. Kita beri titik 2, beri titik koma, lalu enter, masukkan i plus lalu titik koma.
Dan pastikan bahwa kondisi looping akan menemukan kondisi false sehingga program dapat berhenti. Sebagai contoh, jika kita lupa menaikkan i dalam program, maka program tidak akan pernah berhenti. Ini disebut logic error. Lalu kita klik kanan run file. Nah, program di atas akan memberikan hasil seperti di bawah ini, yaitu keluar saya belajar algoritma sebanyak 10 ya. Berarti ini sudah benar. Kemudian kita masuk ke praktik yang kedua atau praktik ke-10, yaitu menggunakan pengulangan do while. Kita klik new project, pilih JavaFX dan JavaFX application, kemudian klik next. Nah, pada project namanya kita ganti menjadi bab 5 praktik 10. Kemudian klik finish. Nah, sort package-nya kita klik kanan, pilih new, lalu pilih Java package, diganti menjadi hello. Kita klik finish atau enter. Lalu klik kanan pada package hello, pilih new dan Java main class. Nah, kelas name-nya kita ganti menjadi do while. Kita klik finish. Di sini kita masukkan internal i sama dengan 6. Lalu titik koma, enter, do, kurung buka. Enter, kita masukkan system out. Kemudian kita masukkan saya belajar algoritma. Kita enter, masukkan i++. Nah, kemudian di sini kita masukkan while i kurang dari 5. Nah, setelah itu kita run file dan menghasilkan saya belajar algoritma. Nah, note-nya di sini, looping do while disarankan jika program mengharuskan proses eksekusi dilakukan 1 kali. Dari contoh di atas ini, meskipun nilai i lebih besar dari 5, yang berarti kondisi bernilai false, tetapi program tetap mengeksekusi statement di dalam blok pengulangan sebanyak 1 kali. Cara kerjanya ini, mula-mula program akan mengeset variabel i dengan nilai 6. Selanjutnya, program akan masuk ke dalam blok pengulangan dan mencetak teks saya belajar algoritma ke layar monitor sebanyak 1 kali.
yang satu kali ya, seperti jawaban ini, serta menaikkan nilai I menjadi 7. Setelah itu, program akan memeriksa kondisi yang didefinisikan. Karena 7 lebih besar dari 5, maka kondisi I kurang dari 5 bernilai false. Dan hal berikut ini akan mengakibatkan proses pengulangan berhenti. Kemudian kita sekarang masuk ke praktik ke-11, yaitu menggunakan pengulangan for. Yang pertama kita klik new project seperti biasa, pilih JavaFX dan JavaFX application, klik next. Lalu project namanya kita ganti menjadi bab 5 praktik 11. Lalu klik finish. Nah, di sini kita klik kanan pada sort page. Sort package-nya kita pilih new, lalu Java package. Package name-nya kita ganti menjadi hello, lalu kita klik finish. Lalu pada package hello kita klik kanan, pilih new, dan pilih Java main class. Nah, class name-nya kita ganti menjadi for. Seperti praktik yang akan kita lakukan. Kemudian kita klik finish. Sini kita hapus terlebih dahulu. Dan di sini kita masukkan internal J. Nah, J di sini kita misalkan sama dengan 4. Lalu kita masukkan for kurung internal I sama dengan 0, I kurang dari 5. Kemudian titik koma, kemudian I plus. Kemudian kita masukkan kurung buka. Lalu kita enter. Kita masukkan system out. Kita pilih ini. Kemudian masukkan di sini petik 2 nilai I sama dengan petik 2 ditambah I. Dan enter, masukkan lagi system out-nya. System out dan masukkan di sini petik 2 nilai J sama dengan petik 2 ditambah J. Lalu enter, masukkan system out print. Lalu kita enter J script titik 2. Nah, kemudian kita klik kanan run file. Nah, sehingga menghasilkan seperti ini. Nilai I sama dengan 0, nilai J sama dengan 4, I sama dengan 1, nilai J sama dengan 3, I sama dengan 2, nilai J sama dengan 2, nilai I sama dengan 3, J sama dengan 1, I sama dengan 4, J sama dengan 0. Masuk ke praktik ke-12, yaitu menggunakan perulangan for yang direvisi. Yang pertama kita klik new project seperti biasa. JavaFX,
pilih Java Effect Application, kemudian klik Next. Lalu project namanya kita ganti menjadi bab 5 praktik 12. Kita klik Finish. Nah, pada ini praktik 12, sort package-nya kita klik kanan, pilih New, lalu pilih Java Package. Package-nya kita ganti. Lalu seperti biasa, pilih Finish. Lalu pada package kita klik kanan, pilih New, pilih Java Main Class. Class name-nya kita ganti menjadi for sederhanakan. Klik Finish. Nah, di sini kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan internal C. Internal C di sini kita misalkan 4. Kemudian masukkan for kurung internal I sama dengan 0. Titik koma I kurang dari 5 titik koma I plus plus. Lalu kita masukkan koma. Nah, koma di sini adalah untuk menjawab kasus-kasus tertentu yang terkadang kita ingin memasukkan lebih dari satu statement pada bagian inisialisasi dan interaksi dalam struktur pengulangan for. Nah, tanda koma ini digunakan sebagai pembatas atau pemisah statement pada bagian inisialisasi dan interaksi bersangkutan. Seperti contoh program yang saya buat. Nah, setelah koma ini kita masukkan C strip. Lalu kurung buka. Kita enter, masukkan sistem out print. Pilih ini, masukkan petik 2 nilai I sama dengan petik ditambah I, dan enter, masukkan lagi sistem out print. Lalu masukkan petik 2 nilai C sama dengan ditambah J. Kita enter, masukkan lagi sistem out print and selesai. Lalu kita klik kanan, run file. Nah, sehingga hasilnya sama seperti yang tadi, cuman ini lebih disederhanakan.